Keberhasilan tim Densus 88 meringkus 23 tersangka kasus terorisme menjadi bukti radikalisme masih menjadi ancaman nyata di Indonesia. Bahkan mereka kini mulai berani dalam tanda kutip go public untuk mengumpulkan dana hingga merekrut kader-kader baru. Bagaimana membaca dan berupaya untuk menghentikan pergerakan mereka? Kami akan bahas pagi hari ini. Kita sudah bergabung secara daring dengan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, serta pengamat terorisme Ridwan Habib. Selamat pagi, Pak Rusdi. Selamat pagi, Mas Ridwan. Selamat pagi, Mas Bayu. Dengan Timothy di sini, Mas Ridwan, Pak Rusdi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya mau ke Pak Rusdi dulu. Ini pertama kalinya Pak Rusdi kita berbincang di Sapa Indonesia Pagi sejak Anda menduduki posisi Anda sekarang, dan tentunya kita akan lebih banyak lagi berbincang untuk banyak kasus lainnya, Pak Rusdi. Baik. Sayang sekali kita harus berbicara tentang terorisme dalam pertemuan pertama kita ini. Mungkin Anda bisa menceritakan lebih jauh lagi karena masyarakat ingin tahu mengapa sampai ada kotak amal yang bisa tersebar, bahkan jumlahnya dikatakan lebih dari 20.000 kotak di 12 daerah di Indonesia, dan selama apa, sudah sebanyak apa dana yang dikumpulkan oleh kotak-kotak amal ini dalam membantu jamaah Islamiyah, Pak Rusdi? Baik, Mas Timothy, dapat kami jelaskan. Tentunya Polri dalam hal ini Densus 88 sangat dinamis, dan dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa memantau situasi Kamtibmas dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan terorisme. Hasil pengumpulan data dan informasi dianalisa, dan kemudian hasil analisa itu akan mengarahkan kegiatan-kegiatan daripada Detasemen Khusus 88 ini. Sehingga pada sekitar bulan November, Densus melaksanakan penangkapan di daerah Sumatera, di Lampung, kemudian Riau, Jambi, dan Palembang. Itu tertangkap 23 tersangka di sana. Di dalamnya ada buronan yang memang sudah lama dicari oleh Polri, dengan inisial Z, dan juga ada buronan UL. Dari pendalaman yang tertangkap ini, kami mendapatkan informasi bahwa pendanaan dari kegiatan-kegiatan jamaah Islamiyah itu salah satunya didapat dari pengumpulan dana kotak amal yang disebar di beberapa daerah. Itu ada lebih kurang 12 daerah yang disebar, yaitu mulai Jakarta, Lampung, Surabaya, Malang, Semarang, Yogyakarta, Temanggung. Kemudian Sumatera Utara, kemudian Pati, Solo, Magetan, sampai Ambon. Ini 12 lokasi yang disebar kotak-kotak amal tersebut. Dan ini menjadi bagian bagaimana pendanaan dari jemaah Islamiyah itu sendiri. Karena memang sekarang pendanaan dari jemaah Islamiyah itu agak sulit, ya. Apalagi bantuan-bantuan dari luar negeri ini sudah sangat sulit karena memang begitu ketatnya pemantauan dari pemerintah. Kemudian juga apabila dana didapat dari iuran anggota jamaah Islamiyah ini sangat sedikit, ya, karena tidak semua seluruh anggota jamaah ini bisa memberikan iuran kepada jamaah Islamiyah, gitu ya, karena tidak semuanya bekerja, ada juga pengangguran-pengangguran. Sehingga ketika mereka harus mempertahankan eksistensi daripada organisasinya, mereka mencari pola-pola baru bagaimana mendapatkan dana untuk senantiasa mendanai daripada jamaah Islamiyah. Salah satunya adalah dengan penyebaran kotak amal tersebut. Pak Rusdi, untuk kotak amal ini apakah bisa dikatakan ini adalah sumber dana utama mereka untuk saat ini? Ya, yang jelas, ya, setelah kami dalami, memang ketika donatur dari luar ini sulit, sehingga mereka mencari dana tambahan untuk bagaimana organisasi jamaah Islamiyah ini bisa eksis, ya. Mereka berupaya dengan iuran, ternyata memang tidak mencukupi. Kemudian dengan cara-cara lain, mereka dulu itu menjual buku-buku dakwah
Sekarang kan bisnis penerbitan percetakan sudah sangat berkurang gitu kan. Sehingga mengurangi juga yang dulu dia dapat dari jual-jual buku dan sebagainya, ini tidak banyak seperti dahulu-dahulu. Sehingga mereka terus berputar, berpikir bagaimana mendapatkan dana, salah satunya dengan penyebaran kotak amal ini. Oke, baik. Saya bergeser dulu ke Mas Ridwan. Mas Ridwan, Anda sendiri melihat apakah ini adalah bentuk keputusasaan dari jamaah Islamiyah, yang mana sebenarnya hal itu harus kita lihat baik, berarti mereka memang kesulitan untuk beroperasi lagi, begitu? Ya, Mas Timothy, justru ini adalah sebuah kedok ya, yang saya kira cukup cerdas bagi sebuah organisasi setua jamaah Islamiyah. Karena selama ini kan kita tidak menduga ternyata kotak amal yang ada di minimarket itu digunakan untuk mendanai organisasi yang pro terorisme. Nah, sebenarnya ini juga merupakan evaluasi keras, terutama bagi Kementerian Agama saya kira, karena ada tugas untuk mengawasi dan membina yayasan-yayasan keagamaan, dan ternyata lolos dari radar Kementerian Agama, dan ternyata beroperasi barangkali sudah bertahun-tahun itu. Nanti Pak Rusdi mungkin punya datanya yang lebih detail. Dan ini memiliki izin pula begitu, ada SK-nya bahkan gitu Mas Ridwan ya? Ya betul, justru itu resmi, kemudian seolah-olah ini adalah organisasi yang benar-benar legal, sehingga kemudian agak sulit bagi masyarakat awam untuk percaya bahwa ini sebuah kedok dari sebuah organisasi terorisme. Jadi ini tantangan besar bagi kepolisian untuk nanti membuktikannya di pengadilan. Oke, nah kalau dari sisi pengumpulan dananya sendiri, apakah Anda melihat bahwa seperti dikatakan Pak Rusdi tadi, bahwa ini menunjukkan mereka kesulitan untuk mendapatkan dana. Nah, Anda sendiri melihat untuk jaringan JI yang tadi Anda katakan ini sebuah jaringan yang sudah cukup lama, sudah established lah begitu. Apakah benar bahwa ada kesulitan yang dialami khususnya dalam pengumpulan dana terkait dengan masuknya dana dari luar negeri, donatur dari luar negeri terutama? Ya, bedanya JI dengan JAD adalah mereka melakukan suatu gerakan itu dengan sangat terstruktur. Dan tidak mengandalkan aksi spontanitas ya. Kalau JAD misalnya mencari dana dengan merampok atau FAI, itu kan spontanitas. Sementara JI tidak boleh seperti itu karena mereka punya sistemnya. Karena itulah seorang OP Lawanga bisa bertahan 14 tahun dalam pelarian. Seorang Pak Zulkarnain bisa bertahan 18 tahun di pelarian. Itu karena sistem organisasinya rapi. Nah, sekali lagi Mas Timothy, ini memang kalau saya lihat evaluasinya harus di Dirjen Bimas Kementerian Agama, karena itu kan yayasan-yayasan seperti itu kan dalam pengawasan Menteri Agama seharusnya. Ya. Nah, Pak Rusdi, apakah diketahui sejak kapan ini yayasan ini sudah berdiri dan sejak kapan sudah mulai mengumpulkan? Dan apakah hanya satu yayasan tadi yang sempat kita ungkapkan di berita sebelumnya? Jadi begini Mas Timothy, memang benar sekali ya, mereka mengcover semua seakan-akan kegiatan ini legal. Yayasan Abdurrahman bin Auf itu mendapat surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian juga surat keputusan dari Kementerian Agama, dan juga mendapat izin dari Badan Amil Zakat Nasional. Seakan-akan memang mereka ini resmi, tercover sedemikian rupa seperti itu. Sehingga mereka bisa beraktivitas, dan dari yayasan ini pun tiap per semester itu melaporkan ke Badan Amil Zakat Nasional dana-dana yang terkumpul. Ini mereka semua mereka lakukan. Sehingga betul-betul kalau kita lihat secara sepintas saja kegiatan mereka sangat legal. Dan memang kenyataannya di balik itu semua dana-dana yang terkumpul ada bagian-bagian tertentu yang digunakan untuk membantu kegiatan daripada jemaah Islamiyah. Jadi kalau secara umum laporan kegiatan maupun laporan keuangannya ada terus begitu ya, Pak Rusdi? Seperti itu ya, keterangan yang kami dapat. Dan terlihat wajar ya? Iya, terlihat sangat wajar. Oke, nah dari kepolisian sendiri bagaimana mengetahui bahwa akhirnya benar ada dana yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan terorisme, Pak Rusdi?
Ya, yang jelas berdasarkan keterangan dari 23 orang itu salah satu di antara mereka kita amankan adalah ketua yayasan dari Abdurrahman bin Auf itu dengan inisial FS kita amankan, kemudian juga bendahara dengan inisial RR, dan juga salah satu pengumpul dana di sekitar Lampung, inisial DN itu kita amankan. Dari keterangan-keterangan mereka ini, bagi kami Polri jelas ya clear bahwa memang yayasan ini membantu daripada kegiatan-kegiatan jamaah Islamiyah. Oke, kalau kita lihat dari lokasi, Mas Ridwan, mungkin Anda juga bisa menganalisanya. Yang kita ketahui bahwa untuk lokasi dari kotak amal ini ada 20 ribuan kotak amal yang tersebar. Lokasi di mana banyak kotak amal tersebar justru adalah di Lampung sekitar 6.000. Ini Pak Rusdi boleh koreksi kalau angkanya salah. Betul. Sumatera Utara 4.000. Solo 2.000, Yogyakarta 2.000, Magetan 2.000, Malang 2.500. Jakarta justru tidak banyak, 48, Pati 200, Temanggung 200, Surabaya ada 800. Nah, benar ya Pak Rusdi ya angkanya kira-kira ini ya? Betul sekali Mas Timothy. Oke, nah sebelum saya ke Pak Rusdi, saya mau ke Mas Ridwan. Anda membaca mengapa justru yang tinggi ini angkanya justru ada di Lampung, ada di Sumatera Utara dan lain-lain. Apakah hanya karena mungkin yayasan tersebut beroperasi lebih aktif di kota-kota tersebut, atau justru dari lokasi-lokasi ini bisa terbaca juga kedekatannya dengan mungkin kantong-kantong terkait dengan JI di sini? Betul, jadi memang dari peta kota infak itu kita bisa melihat bahwa itulah basis utama mereka hari ini. Terutama di luar Jawa, Lampung, Sumatera, kemudian kita bisa lihat di Jakarta sangat sedikit. Karena mereka tahu bahwa pengawasan aparat intelijen dan aparat keamanan di Jakarta kan sangat ketat. Sehingga kemudian mereka memindahkan basis di kota-kota kecil. Seperti di Jawa Timur kan kota-kota kecil. Yang di Solo, kemudian Kedu, itu kan juga kota yang saya kira relatif agak jauh dari pantauan pusat gitu. Ya. Kalau dari Pak Rusdi, benar Anda bisa mengkonfirmasi hal ini, Pak? Benar sekali ya, seperti yang dianalisis dari Mas Ridwan tadi memang. Beberapa tempat ini memang menjadi basis mereka, sehingga mereka sangat bisa meyakini bahwa kegiatan-kegiatan mereka dapat tercover dengan baik. Apakah ini juga berarti memang itu lokasi-lokasi di mana simpatisan dari pergerakan mereka juga lebih besar begitu, Pak Rusdi? Ya, dikemungkinkan seperti itu, Mas Timothy. Ya, toh, ketika mereka jaringan pada satu wilayah ini cukup banyak, dan tentunya pergerakan-pergerakan mereka pun akan terlindungi dengan baik. Oke, baik. Kita akan masih kembali lagi dengan hal ini dan kita akan bahas lebih jauh. Tapi kita akan jeda sebentar, Pak Rusdi dan juga Mas Ridwan. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.